We are in my world. Sahabat dunia, di edisi perdana ini merupakan hari yang sangat spesial. Karena pertama kali kita melakukan broadcast pada hari ini. Karena hari ini adalah hari yang sangat spesial, maka kita akan hadirkan tamu yang sangat spesial pula. Semua orang, bahkan tamu atau tokoh ini sangat sudah menjadi public figure di tingkat nasional, apalagi di Bali. Dan tokoh ini pula terkenal dengan mega bisnisnya. Dan juga tokoh ini saat ini sedang menjadi ketua IMI Bali. Dan yang paling penting yang bisa kita pelajari di sini adalah kedermawanan beliau. Siapakah tokoh ini? Mari kita sambut Aji Krishna. Siap. Apa kabar, Ji? Kabar baik. Terima kasih, Ji. Waktu, tempat diperkenankan untuk bisa hadir ke sini di tengah-tengah kesibukannya Aji Krishna. Enggak sibuk. Santai ya, Ji. Ji. Ya. Sukses loh, Ji. Terima kasih sekali lagi. Ya. Kenapa, Ji, dipanggil Aji Krishna, Ji? Karena dulunya kan sebelum punya Krishna ini orang manggilnya Pak Cok. Oke. Ya, setelah punya Krishna ada manggilnya Pak Cok Krishna. Ada manggilnya Gusti Ngurah Hanom. Kan bingung nih. Ya. Kalau orang bawa proposal pasti manggilnya Gusti Ngurah Hanom karena nggak tahu yang punya Krishna. Nah, okay. karena bingung, udahlah saya bilang aja lah sama karyawan manggilnya Aji. Okay. Awalnya kan Aji. Yeah. Aji itu kan apa sih Aji itu gitu. Aji itu kan bapak gitu. Artinya antara karyawan enggak ada jarak, antara owner dengan karyawan enggak ada jarak. Kayak sebutan Aji itu kan bapak. Berarti karyawan semuanya anak-anak. Karyawan semua itu anak-anak. Makanya semua manggilnya Aji. Kalau dulu kan manggilnya Pak Cok. Begitu kita datang, "Selamat pagi Pak Cok." Dan kita juga bingung juga ya kok terlalu apa ya. Enggak karakternya Aji banget itu gitu. Nah, akhirnya adalah semua begitu kita baru datang semua hormat. Di seluruh outlet baru datang dari lobby itu orang semua selamat pagi Pak Cok gitu. Hanya kita duduk bersama, nggak usah lah panggil Pak Cok, panggil aja Aji Krishna atau panggil Aji aja gitu. Panggil Aji aja karena saya nggak mau ada jarak antara kalian dengan saya gitu. Saya nggak butuh hormat, yang saya butuhkan adalah cintailah perusahaan. Wah, luar biasa Aji. Aji, tanpa Aji sadari, Aji sudah melakukan yang namanya manajemen sumber daya manusia pengelolaan di era sekarang, Ji. Di salah satu BUMN terbesar saat ini, Ji, saya melihat kemarin bangunannya. Kalau dulu kita menghadap ketua atau kepala perusahaan itu begitu susahnya. Yeah. Akan tetapi saat ini yang saya perhatikan di salah satu perusahaan yang besar ini, kepala perusahaan, sekretaris, wakil, dan pegawai semuanya terbuka dan tidak boleh ada tutup. Dan ini adalah bank yang sangat besar di Bali, Ji. Semua desain pekerjaannya semuanya terbuka. Nah, Aji melakukan itu secara hati nurani dan manajemen modern sekarang melakukan hati nurani pula. Yeah. Ji, ngomongin mengenai bangunan. Yeah. Aji tinggal di sini sudah berapa lama, Ji? Ini rumah ini tempatnya kontrak. Ini kontrak. Ini kontrak tanah dan kita tinggalnya di sini 2012. 2012. Iya. 2012 berarti kurang lebih sekarang udah jalan kurang lebih mungkin hampir 10 tahun kali ya. 10 tahun. Pas 10 tahun. Kalau menurut Aji, apa standarisasi atau kriteria untuk rumah hunian, Ji? Kalau Ji pribadi simpel sekali cara berpikir ya. Saya nggak butuh rumah besar. Okay. Rumah kecil pun nggak apa-apa, tapi saya butuh halaman yang luas. Gitu. Nah, saya udah sempat cerita juga di podcast yang dulu, saya bilang, ini bagaikan mimpi buat saya. Sekarang bisa, artinya cita-cita saya cuma hanya pengen punya rumah tipe 21. Wow. Ternyata Tuhan ngasih lebih, gitu. Ngasih lebih, bahkan sampai punya rumah tipe 45. Gitu. Okay. Artinya harapannya cita-cita pengen punya rumah tipe 21, tahu-tahu bisa beli tipe 45. Lalu tahu-tahunya sekarang sangat lebih lagi ya, sangat besar. Nah, meskipun kita tanahnya kontrak, bangun sendiri gitu. Makanya sampai saat ini saya nggak pernah berpikir untuk bangun rumah untuk sendiri, belum. Ini semua masih kontrak. Artinya di hadapan Pak Arte
saya bicara apa adanya bahwa sampai saat ini saya belum punya rumah tinggal sendiri dan belum punya gedung sendiri. Semua itu kontrak. Wow. Yang kemarin sih. Kalau saya kan ngaku miskin, nggak ngaku kaya. Artinya kalau orang kaya kan berarti rumah udah punya sendiri, gedung-gedung udah punya sendiri. Buktinya aja sama si kontrak. Ji, kemarin kita ngobrol di Ubud. Salah satu pengusaha properti yang sangat sukses di sana, Ji. Dan ini seminggu kemarin, dia pengelola properti besar yang ada di Jakarta. Yeah. Dan mengeluarkan statement kepada kita, Pak Arta, kalau kita harusnya Pak, mulai dari nol, jangan pernah berpikiran punya rumah sebelum umur kita 45 tahun. Loh, kok gitu bos? Nah, karena kalau kita punya uang, kalau saya punya uang nih di Ubud, saya akan membeli begitu banyaknya villa dan villa-villa itu kita sewakan. Dan saya tetap ngontrak di Denpasar. Nah sekarang Aji ngontrak nih, ini kita baru tahu Aji ngontrak. Apa alasannya Aji? Saya sependapat sama teman Pak Arta yang tadi bilang, kalau dia kan bilang di bawah umur 45 kita lebih baik kontrak. Di atas 45 aset apa yang kita gedung-gedung yang kita punya ataupun rumah kita sudah harusnya punya milik gitu. Nah, saya berpikirnya itu begini. Kalau saya membangun, nah ini ya kita contoh. Ini kan lahannya 2.500. 2.500 kita kontrak aja 4,5 miliar selama 20 tahun. Kita membangun habis 7 miliar. Berarti total kan 11,5 M. Oke. 2012 loh. Yeah. Bayangkan 2012 uang yang anggap 11,5 M dipakai untuk membuka outlet, berarti kan dapat satu outlet, dapat keuntungan. Nah, kalau ini kan uang mati, gitu. Okay. Nah kebetulan latar belakang saya kan dari orang susah, dari nol, minus malah. Nah kalau saya sekarang membangun terus beli tanah, membangun untuk rumah tempat tinggal sendiri yang tidak menghasilkan, waduh berat buat saya. Ya mending saya uang yang 11,5 M saya gunakan modal untuk membuka outlet. Luar biasa, Ji. Biarkan nanti setelah umur 60 kalau dikasih izin sama Tuhan, dikasih waktu panjang, biar anak-anak yang buatin rumah. Wow, luar biasa, Ji. Iya, karena saya lahir juga nggak disiapin rumah sama orang tua. Ada pesan moral, Ji, yang kita bisa petik, semoga bermanfaat buat kita semua, bahwa saya tidak pernah bermimpi punya rumah besar. Cita-cita saya hanya punya rumah tipe 21, 36, 45, bahkan sekarang diberikan amin rumah yang begitu besar dan luas. Iya. Terus Aji juga berkata, karena saya mulai dari nol dan berusaha dengan modal yang memang dari nol pula, uang yang dimiliki saat ini lebih bagus dikelola dalam sebuah usaha. Betul gitu Ji ya? Iya. Artinya ternyata kesederhanaan berpikir akan meringankan langkah kita untuk maju ke depan. Itu yang saya tangkap, Ji. Luar biasa, Ji. Ya karena kalau kita pakai buka outlet, otomatis kan bisa membuka lapangan pekerjaan dan menghidupkan UMKM. Sekarang, itulah misi hidup kita. Maaf, Ji. Sekarang berapa outlet, Ji? Total 32 outlet. Semuanya ada di Bali atau? Ada Surabaya 1. 32 outlet itu adalah mencakup ada restoran, ada water sport, ada adventure, ada kuliner, ada Fantastic Land, ada Beach Street, ada Ecopilot gitu. Tetapi kalau bicara Krishna Oleh-oleh sendiri ada 8 di Bali. Wow. Begitu. Ji, buat outlet begitu banyak, bisnis begitu besar. Ya. Pendidikan Ji apa, Di? S2. S2? SD SMP. Serius ya? Iya. SD, SMP, SMA? Enggak tamat. Enggak lanjut, SMA cuma hanya 6 bulan karena keterbatasan ekonomi orang tua, akhirnya kita putus sekolah. Serius ya? Istri juga S2, SD SMP. Ya, pengusaha pemilik Krishna Oleh-oleh ini adalah orang yang pendidikannya hanya SMP. Suami istri tamatan S2, SD, SMP. Istri juga SMP? SMP, ya karena sama-sama nggak mampu. Dari keluarga benar-benar nggak mampu gitu. Ya kalau mampu ya udah pasti sekolah, mungkin pasti kuliah kan itu ya. Kalau waktu itu saya dilahirkan mungkin dari keluarga yang mampu, sekolah tamat, kuliah tamat, mungkin jadi pegawai, mungkin nggak jadi pengusaha kayak sekarang. Artinya untung saya dilahirkan dari keluarga miskin. Sekarang bisa jadi ya cukup lah. Wow. Iya, kan gitu. Gila, Ji. Semua banyak dari kita yang sudah paham dan mendengar tentang sukses story-nya Ji. Perjalanannya Oji juga. Coba kita bicara yang lain sekarang, Ji. Atau
Aji tamatan SMP kasih tips sederhana Ji. Kenapa bisa membuat bisnis yang begitu besar sedangkan Ji tamatan SMP? Sekolah pendidikan tidak menjamin 100% akan bisa berhasil atau tidak kan. Semua itu kan kerja keras. Semua berdasarkan dari pengalaman. Kebetulan saya dulu jadi tukang cuci mobil atas inisiatif saya sendiri kurang lebih 2 tahun. Setelah itu saya berhenti jadi tukang cuci mobil, saya kerja di konveksi. Nah, kerja di konveksi itulah banyak dapat pengalaman dari owner kita. Kebetulan owner kita adalah orang spiritual, sangat bijaksana dan sosial. Beliaulah mendidik saya, beliaulah yang mengajarkan saya, beliaulah membimbing saya. Jadi saya bisa seperti ini. Gitu. Beliau itu orangnya sangat baik dan dia hanya tiga pesan beliau sama saya. Kalau suatu ketika kalau ingin mandiri, yang pertama adalah satu, jangan lupa berbagi. Kedua, jangan lupa welcome sama siapapun. Ketiga, jujur. Wow. Gitu. Jangan lupa berbagi, terbuka sama siapapun, Ya. dan jujur. Jujur. Hanya itu Ji? Ya, kalau kita udah terbuka, komitmen sama waktu, jujur, apalagi bisa selalu berbagi. Saya yakin doa dari seluruh masyarakat akan banyak mendoakan buat kita. Wow, sederhana Ji. Sederhana sekali hidup kita kan. Aji tidak belajar manajemen modern, manajemen keuangan, manajemen pemasaran. Kita Pak Arto ya, satu-satunya perusahaan yang tidak punya marketing hanya Krishna. Coba aja siapa marketing Krishna? Nggak ada sampai sekarang. Tapi Krishna ada di mana-mana. Ya itu kekuatannya mungkin orang lihat dari SG aja. Marketingnya adalah ya dengan cara berbagi. Mungkin hampir boleh dikatakan hampir seminggu itu berapa kali kita selalu berbagi kemana-mana. Kemarin kita baru dari Klungkung. Di Klungkung penyerahan bantuan kurang lebih 500 sembako. Kita ngalir aja. Ngalir aja. Saya yakin orang-orang yang kita support, kita bantu dengan tulus, saya yakin ibu-ibu dan bapak-bapak yang kemarin itu pasti mendoakan perusahaan kita gitu. Makanya cara marketing saya adalah dengan cara berbagi. Iya, kalau orang lain mungkin cara marketingnya adalah mengendos orang, beriklan. Nah, kalau mengendos orang, beriklan, yang diuntungkan hanya segelintir orang atau mungkin hanya sepihak gitu. Tetapi kalau berbagi, yang diuntungkan adalah banyak yang kita hidupkan. Wow. Gitu. Ini tiada henti untuk berbagi. Ini teori baru Ji. Iya. Marketing dengan cara berbagi. Simpel sekali. Simpel sekali hidupnya kan. Luar biasa Ji. Ini setiap hari kan. Ini baru nih. Iya. Kita di mana-mana marketing itu ada yang namanya marketing komunikasi lewat medsos, marketing komunikasi lewat media cetak, di jalan, dan lain sebagainya. Ini marketing lewat berbagi. Ya kalau bicara marketing lewat medsos itu pun baru-baru sebenarnya pandemi. Yang namanya kita punya YouTube itu pas pandemi. Yang namanya Instagram atau TikTok itu pun semua setelah pandemi. Pas pandemi. Karena pandemi memaksakan kita udah belajar ke digital gitu. Artinya zaman sekarang memang harus kita ikuti digital. Nah, zaman-zaman anak-anak muda sekarang kan udah semua main digital. Ya mau nggak mau ya Krishna ya paling tidak bisa mengikuti kan. Ya saya jujur saya sebagai owner di Krishna sama istri ya nggak ngerti tentang media sosial. Tapi anak-anak kita kan jauh lebih hebat daripada ini. Nah, sekarang anak-anak saya udah turun di perusahaan semuanya. Anak pertama Berlin udah turun di perusahaan. Anak kedua juga udah turun di perusahaan. Yang ketiga juga baru 3 hari ini udah turun di perusahaan. Artinya kekuatan Krishna ke depan saya yakin akan lebih hebat. Karena saya bukan membanggakan anak saya sendiri, ya kebetulan anak-anak saya keempatnya itu sangat sederhana kehidupannya. Iya, dan bahkan dia kalau ke outlet sampai sekarang nih setiap hari itu dia naik bus, nggak pakai mobil. Serius ya? Serius. Anak naik bus? Naik bus. Karena dia merasa lebih simple, efisien. Yang benar ya. Coba aja tanya anaknya aja salah satu nanti. Padahal mobil banyak kan? Dia lebih pilih naik bus, lebih santai, praktis dan cepat. Iya kan dari sini naik bus, habis itu langsung ke Krishna, dari Krishna baliknya nanti turunin di gor sini kan, dari gor sini kan tinggal dijemput sama istrinya. Umur berapa dia Ji? Anaknya Ji yang pertama umur 29, anak yang kedua umur 25, anak yang ketiga 23. Anak yang pertama dia mengatur seluruh holding semua outlet. Anak yang kedua dia untuk processing, mengatur barang masuk dan tidaknya. Anak yang ketiga baru masuk, baru 3 hari ini. Wow. Awalnya dia jualan angkringan sama usaha cuci sepatu. Tapi
seminggu ini kita suruh berhenti karena perusahaan membutuhkan kamu. Gitu. Anak-anak ini udah saatnya sekarang kamu masuk, ketiganya harus masuk semasih orang tua kamu sehat. Gitu. Aneh bin ajaib. Anak Cok Krisna kerja naik bus. Aneh. Coba aja. Iya. Sedangkan beliau punya tamu di luar. Pakai mobilnya Ji. Mau mobil apa aja bebas. Mobil-mobilnya Ji dipakai sama teman-teman. Tapi kalau istrinya Ji, anaknya aja nggak mau naik mobil. Itu artinya kalau ke outlet yang sifatnya ada kalau di Jakarta busway kan. Kalau di sini kan ada rutenya kan. Sarbagita ada kemana. Gitu. Makanya dia pilih naik bus. Kan dia santai, bisa main HP lah di bus. Artinya udah bayarnya cuma 2.000 perak lagi gitu. Wow, luar biasa Ji. Ini antara percaya dan tidak percaya kita Ji. Tapi harus percaya. Kenyataannya seperti itu. Karena kenyataannya seperti itu. Saya nggak melebihi, nggak mengurangi apa yang Ji katakan ini. Inilah Ji, inilah keluarga Ji. Gitu. Kalau punya bilang punya, kalau nggak bilang nggak. Kalau sekarang bilang nggak punya juga salah. Kalau bilang punya juga salah. Artinya apa yang saya punya itu milik masyarakat. Wow. Luar biasa, Ji. Sederhana, sukses, berbagi, terbuka, jujur. Dan hasilnya Krisna sebesar ini. Dan hasilnya pula, kita dengar Ji, koleksi mobilnya banyak, Ji. Buat apa, Ji? Koleksi mobil, kalau bicara koleksi mobil ya, kita sampai sekarang ini malah hampir setiap bulan, 2 bulan tuh nambah unit kan. Numat unit, yang sebelum pandemi kita banyak jual mobil. Nah sekarang kita kembali lagi mobil kita akan sebanyak sebelum pandemi. Kenapa? Wow. Alasannya kenapa? Karena kan kita banyak teman kan, banyak teman. Artinya teman-teman, terutama teman-teman artis atau pejabat, biasanya kalau ke Bali dia pakai mobilnya Ji. Makanya setiap hari itu orang, Aji buat apa sih mobilnya banyak banget? Gitu. Saya tidak rental, tapi semua ini demi teman-teman saya. Cara promosi saya adalah mengentertain teman-teman yang datang ke Bali. Wow. Tuh, misalnya sekarang ada di Bali Natasha Welona, itu pakai mobilnya Ji. Terus ada siapa Kakak Sleng kalau ke Bali juga pakai mobilnya Ji. Wow. Anji kalau ke Bali juga pakai mobilnya Ji. Kita nggak ada MOU apapun, tidak ada endorse apapun, mengalir aja. Nggak pernah, oh tolong dong nanti dibuatin di Instagram promosiin Krisna, enggak. Semua itu mengalir aja. Akhirnya teman-teman secara tidak langsung dia langsung buat Instagram buat kita gitu. Bisnis promosi secara tulus gitu. Promo secara tulus. Apapun yang saya berikan kepada siapapun, saya udah lupakan, bukan diingat. Memberi dan lupakan. Wow. Memberi dan dilupakan. Iya, kan kalau diingat kan jadi ingat tulus tuh. Pokoknya apa yang kita berikan kepada siapapun udah lupakan. Setelah itu ada yang ingat sama kita ya terima kasih gitu. Wow. Berapa Ji sekarang jumlah mobilnya Ji? Mungkin 30 kali. 30-an Ji. 30 ya. Ini baru datang Karnival lagi kemarin. Karnival Ji. Ya, Karnival. Terus ada lagi 4 mobil yang belum datang, apa 5 apa 4 ya. 4 sih kayaknya, ada Palisade, ada Onyx, ada Gladiator, ada Fiat, ada Ferrari. Wow. Lagi 5 yang belum datang. Ya. Kembali lagi. Off-road Off-road kita ada mobil off-road yang betul-betul untuk pajangan aja ya, karena kasihan bawa karena terlalu mahal kan. Kita ada 2 unit yang untuk ini, yang satu-satunya di Indonesia kan. Yang 3, yang 4 baru artinya 6 mobil off-road. Yang 2 untuk pajangan aja, yang 4 kita pakai masuk jalur. Wow. Ya. Itu mobil, sepeda motor ya? Sepeda motor nggak tahu. Tidak tahu jumlahnya atau gimana? Ya kalau di rumah aja ya Harley 1 baru datang. Udah sebulan datang tapi belum pernah pakai sih. Cara ngidupin juga belum tahu. Iya, itu udah sebulan kita beli, sebulan datang dan besok mau kita pakai, cara ngidupin belum tahu. Terus ada Honda Porsa ya. Honda Porsa, ada Can-Am juga. Can-Am yang kita beli sama Raffi Ahmad dulu. Iya. Wow. Besok kita panasin. Biasanya giliran pas kita panasin rusak. Karena kan jarang make, giliran kita make pasti rusak. Karena jarang hidup Ji. Ya benar juga sih. Aji beli mobil untuk sobat Aji yang datang ke Bali dan tidak rental. Iya, sekali lagi kita tidak rental. Buat teman-teman kalau yang ke Bali. Wow. Kita tidak memilih teman. Tidak ini khusus mobilnya untuk artis-artis. Mungkin kalau kelas kita enggak mungkin. Enggak, kita enggak pernah melihat sosok mau artis mau siapapun.
siapapun yang membutuhkan sepanjang kita kenal dan betul-betul dia butuh, ya kita kasih pakai. Wow, luar biasa. Sedangkan Official IMI aja kita beli. We are in my